Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ramadona selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar, dan kepada teman-teman semua yang sedang menonton, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amel Karesila dengan nomor NPM 202214500200 dari kelas S6B. Pada hari ini saya akan membawakan video pembelajaran bagaimana seorang guru bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka menemukan solusi lewat proses belajar. Sebelum masuk ke video praktek, saya akan menjelaskan sedikit mengapa sih guru itu perlu untuk bisa memancing rasa ingin tahu siswa lewat masalah nyata dan membimbingnya lewat solusi dalam proses belajar. Mengapa guru perlu melakukan ini? Karena yang pertama itu untuk membangun keterlibatan emosional dan intelektual siswa. Jadi masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa itu bisa membantu membangkitkan rasa penasaran, emosi, serta keterikatan pribadi, dan membuat siswa nih menjadi memiliki pelajaran berarti dan penting untuk dipahami. Lalu yang kedua itu mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana dengan guru memberikan siswa bimbingan dan solusi, guru melatih siswa untuk mengamati lingkungan sekitar, permasalahan sekitar, terus menganalisis apa yang terjadi di sekitar kehidupan siswa, dan juga menyimpulkan dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar siswa, lalu menerapkan solusi dan konteks nyatanya. Nah, kemampuan ini tuh sangat dibutuhkan di dunia nyata ataupun nanti di saat siswa sudah mulai bekerja di dunia pekerjaan. Lalu yang ketiga itu berguna untuk membuat pembelajaran kontekstual dan tidak sekedar hafalan. Ya, di mana siswa ini tidak hanya selalu menghafal definisi, menghafal rumus, menghafal teori, ya, tapi mereka juga mengalami dan menemukan proses atau makna dalam setiap pelajaran gitu. Jadi nggak yang selalu tentang teori, nggak yang selalu tentang hafalan, tetapi siswa juga dapat belajar dari pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka. Gitu. Dan yang keempat yaitu membangun rasa percaya diri dan kemandirian belajar, dimana ketika siswa menemukan solusi sendiri, tentunya solusi dalam permasalahan di lingkungannya sendiri, meski dengan bimbingan guru, mereka merasa bangga dan lebih percaya diri. Ini mendorong mereka untuk belajar aktif bukan pasif. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, dimana jika siswa sudah menemukan masalah di dalam lingkungan sekitarnya, di mana mereka sadar bahwa ada masalah, bahwa ada permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, pasti mereka akan mulai berpikir untuk mencari solusi, walaupun mereka baru menyadari akan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan walaupun mereka meminta saran dari guru atau orang yang lebih berpengalaman untuk menyelesaikannya, tapi itu adalah cara mereka untuk membuat permasalahan tersebut selesai. Ya, jadi mereka juga akan memiliki rasa bangga dan percaya diri terhadap kemampuan dirinya sendiri. Ini juga mengembangkan rasa siswa itu menjadi lebih aktif ya, aktif dalam pembelajaran, bukan pasif. Gitu. Lalu yang kelima, menyiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang adaptif. Masalah nyata di dunia tidak bisa dipecahkan dengan teori semata. Pembelajaran berbasis masalah membantu siswa berlatih menjadi pemecah masalah yang sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi pembelajaran itu bukan selalu hanya tentang materi dan teori, bukan selalu tentang hafalan dan rumus ya, karena pembelajaran juga bisa dilakukan dengan berbasis masalah, dengan pemecahan masalah yang baik. Ini bisa diterapkan atau dilatih dari masa proses belajar siswa. Nah, poin-poin tersebut itu penting bagi kita seorang guru ya, karena kita harus bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah-masalah nyata, lalu memberikan solusinya kepada mereka, mengarahkan solusi yang tepat kepada para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang kurang sehat? Oke, semuanya dalam keadaan sehat.
Jadi Ibu harap hari ini kita proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, karena alhamdulillah hari ini Ibu juga merasa sedang sehat ya, sedang sehat, sedang happy. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini juga berjalan dengan lancar dan semangat ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini dapat bermanfaat, dapat diterima oleh pikiran dan hati. Jadi semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kalian dan untuk Ibu sendiri, untuk kita semua. Oke, sebelum belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum permintaan dan penawaran pada ekonomi ya. Nah, kalian lihat gambar ini. Tulisannya apa? Di awal tahun 2023, harga kebutuhan pokok naik, cabai tembus sampai 80.000 per kilogram ya. Per kilogram harga cabai sampai 80.000. Kalian pasti di rumah sering denger nggak? Mama ya, biasanya ibu kalian suka ngeluh nih, aduh harga cabai mahal, aduh harga cabai lagi naik nih di pasar, bumbu-bumbu semuanya naik di pasar. Bener nggak? Pernah nggak dengar ibu kalian ngeluh kayak gitu? Pernah, Bu, Pernah ya, pasti ya, karena yang masak itu kan biasanya ibu, yang menyiapkan masakan-masakan dapur itu kan biasanya ibu kan. Jadi ibu yang ngerti nih harga cabai biasanya berapa jadi berapa ya kan. Jadi yang akan notice, yang akan nyadar untuk kenaikan-kenaikan barang-barang masakan, bahan-bahan masakan itu biasanya adalah ibu ya, atau mama. Terus pertanyaan saya, kenapa sih harga cabai tuh bisa naik, bisa turun? Tiba-tiba naik ya, tiba-tiba naik, nanti suatu saat dia turun lagi ke harga normal. Kenapa bisa kayak gitu? Terus siapa sih yang nentuin harganya? Siapa sih yang nentuin harus naik? Siapa yang nentuin harus turun? Ya, apa karena penjualnya? Penjualnya sendiri kah yang memainkan harga, atau emang ada faktor lain? Tapi kalau di pasar itu, misal harga cabai itu 80.000 per kilogram ya, itu tuh nggak cuma di satu penjual, tapi rata di semua penjual. Nah, itu berarti apakah semua penjual ini bermain dengan harga atau ada faktor lain? Kayaknya ada faktor lain, Bu. Tapi faktornya apa ya, Bu? Nah, setelah Ibu barusan menyampaikan banyak pertanyaan kepada kalian, sekarang kita fokus dulu ke satu pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan harga barang di pasar itu bisa berubah? Ya, Ibu kasih gambarannya dulu sedikit. Kalau sesuatu lagi banyak diminati orang, biasanya yang terjadi sama harganya tuh apa? Naik, Bu. Naik ya, biasanya kalau misalkan lagi banyak orang yang cari, lagi banyak orang yang mau beli, itu harganya naik. Kenapa bisa naik? Karena apa ya, Bu? Kok bisa naik? Karena banyak yang mau beli, jadi penjual tuh barangnya lagi laku nih, naikin aja harganya. Kalau misalkan lagi butuh kayak gini, mau berapapun harganya juga dibeli, ya kan? Pasti penjual itu semuanya berpikir ke arah situ, karena semua orang lagi butuh, semua orang lagi mencari barangnya, lagi memerlukan barangnya. Jadi sekalipun barang itu harganya dinaikkan, itu tetap aja pembeli ini akan membeli barang tersebut. Jadi makanya dimana harga tuh bisa melonjak naik, karena memang semua orang tuh perlu barang itu, sedang membutuhkan barang tersebut gitu ya. Nah, jadi konsep permintaan itu adalah, sekarang kita bahas permintaan dulu ya, karena dimana barangnya ini nih banyak yang mau gitu. Nah, ini masuknya ke hukum permintaan ya, dimana banyak pembeli itu menjadi permintaannya tinggi dan menjadi harganya naik ya. Ini adalah hukum permintaan. Lalu kalau misalkan nggak banyak pembeli, gimana? Barangnya nggak diperluin banget nih, nggak dibutuhkan banget sama orang-orang, harganya gimana? Standar kan, harganya turun lagi karena orang udah nggak butuh, orang udah nggak banyak yang perlu. Jadi kalau misalkan penjual itu tetap di harga yang naik, apakah ada yang tetap mau beli? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, pasti orang lebih baik nggak beli daripada
membeli dengan harga yang sangat tinggi. Jadi di saat pembelinya itu mulai sedikit, di saat peminatnya itu mulai sedikit atau permintaannya ini turun ya, harga juga akan turun. Nah, jadi untuk konsep permintaan adalah ketika banyak pembeli, permintaan akan tinggi dan harga akan naik. Oke. Namun saat sedikit pembeli, permintaannya akan turun, harganya pun akan turun. Gitu ya anak-anak. Sudah mengerti untuk konsep permintaan? Oke, karena kalian udah paham dengan hukum permintaan, kita lanjut ke hukum penawaran ya. Kalau penawaran tuh gini konsepnya anak-anak. Kalau barang di pasar nih lagi langka nih ya, misal apa ya biasanya yang langka itu? Misalnya gas ya, gas LPG nih. Misalnya gas lagi langka nih, kayak kemarin kan sempet langka tuh gas ya. Padahal banyak yang mau beli. Ini kira-kira harganya gimana? Sekalinya ada nih di warung, kira-kira harganya gimana? Mahal, Bu. Mahal kan? Nah, kalau misalkan harganya lagi mahal gitu, barang juga langka, kira-kira sebagai pembeli tetap dibeli nggak? Beli, Bu, karena butuh. Tetap dibeli. Mereka nawar nggak? Kayaknya enggak, Bu. Enggak ya, karena penjual pun kalau barangnya lagi sedikit, emang barangnya lagi langka, nggak akan mau ditawar. Jadi pembeli pun akan membeli barang tersebut. Jadi penawarannya tuh rendah gitu, penawarannya tuh sedikit, pembeli nggak akan banyak nawar karena memang barangnya sedang langka dan harganya wajar mahal karena barangnya sedang langka. Tapi kalau untuk barang yang stoknya atau barangnya ini mudah ditemukan, stoknya melimpah, itu kira-kira pembeli akan tetap beli. Kalau mereka beli pasti mereka beli ya kan. Kalau mereka butuh pasti mereka beli. Tapi gimana dengan harganya? Harganya standar saja kan, harganya murah aja. Nah, kalau misalkan barang yang kayak gini tuh biasanya pembeli tuh masih nawar atau enggak? Nawar, Bu. Masih nawar ya, karena kalau misalkan barangnya itu banyak ditemukan di pasaran ya, harganya juga standar, sebenarnya standar aja. Ini tuh pembeli bisa nawar. Jadi penawarannya itu tuh untuk barang yang nggak langka. Ini penawaran dari pembeli tuh, penawaran dari konsumen tuh tinggi ya. Penawaran dari konsumen itu tinggi dan harganya bisa turun ya, karena penawaran tinggi jadi harga dari penjual ini bisa turun. Contohnya gini, misal kamu beli baju batik nih ya, kayak yang ibu pakai, beli baju batik di mall. Baju batik kayak gini kamu suka banget nih, tapi sebenarnya kamu tahu ini tuh di all shop juga ada, di toko lain juga ada ya, bahannya juga nggak beda jauh atau mungkin bahannya sama. Tapi ketika kamu tanya di toko tersebut, ternyata harganya mahal nih, atau harganya ya mahal sedikit lah ya. Ini kalian masih bisa nawar ke pedagangnya, kayak kalian tahu kan gimana caranya ibu-ibu nawar? Biasanya ada yang pura-pura pergi dulu ya kan, baru tunggu dipanggil abangnya, nanti baru balik lagi. Nah, kalau nggak dipanggil gimana ya? Nah, gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian pasti kalian pernah mengalami itu. Kalau misalkan kalian suka ikut ibu belanja, suka ikut tante belanja, atau yang cewek-cewek ya, ibu-ibu atau tante-tante belanja, itu biasanya trik nawarnya tuh kayak gitu. Nah, misal dia udah nawar nih baju, ya kan, udah nawar baju, ternyata sama abangnya nggak dikasih. Nah, pasti kan kita lebih milih untuk membeli di toko lain, karena toko lain pun ada barang yang serupa gitu. Nah, dengan tindakan konsumen yang seperti itu, pastinya penjual atau pedagang akan mempertimbangkan kembali. Mereka bisa saja menurunkan harga jualnya kepada konsumen. Jadi kalian udah ngerti konsepnya kan, dimana barang yang melimpah atau barang yang sedang tidak langka itu akan mengalami penawaran yang tinggi dari konsumen. Jadi konsumen akan banyak nawar nih sama barang-barang yang nggak langka, dan di situ harganya pun dari penjual itu bisa turun ya. Jadi untuk konsep penawaran, yaitu dimana barang langka, penawarannya akan sedikit, penawaran dari konsumen tuh akan sedikit, dan harganya itu akan naik ya, karena barangnya langka. Penawarannya sedikit karena konsumen tidak akan mungkin menawar karena dia butuh barang tersebut, dan harganya pun akan naik ya, karena barangnya langka. Lalu untuk barang yang sedang melimpah, barang melimpah itu penawarannya akan tinggi, dimana kalau barangnya itu banyak,
konsumen akan melakukan penawaran atau tawar-menawar harga yang terus-menerus ya, sampai dia mendapatkan harga yang menurut dia cocok ya, dimana penjual yaitu akan menurunkan harga, jadi harganya itu bisa turun. Itu adalah hukum dari konsep penawaran. Jadi untuk hari ini kalian udah paham ya. Hari ini kalian udah belajar bahwa hukum permintaan dan hukum penawaran itu tuh ada di dalam hidup kita ya, ada di dalam kehidupan nyata, bukan cuma soal jual beli pasar, tapi dari hal-hal kecil tuh kayak kalian jajan cilok, kalian jajan bakso ya, itu semuanya menggunakan bahan-bahan pasar, menggunakan bahan-bahan baku yang suatu saat itu bisa terjadi kenaikan, bisa terjadi penurunan ya. Jadi hukum permintaan dan penawaran itu ada di dalam kegiatan sehari-hari kita, oke? Apa kalian ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan kasih tugas agar kalian bisa lebih paham atau bisa lebih relate sama kehidupan kalian pribadi ya. Tugasnya itu kalian tulis satu pengalaman kalian saat membeli barang yang harganya naik. Menurut kalian itu karena faktor permintaan atau karena faktor penawaran? Ya, kalian jelaskan alasannya kenapa, oke? Itu aja tugas dari Ibu, kalian kerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan, kalian pahami betul-betul apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti Ibu akan panggil beberapa siswa ya untuk maju secara random ya, mungkin 5 siswa nanti Ibu panggil untuk menjelaskan dari tugas yang kalian kerjakan di depan kelas. 5 siswa ini akan Ibu pilih secara acak, jadi kalian persiapkan diri, siapa tahu nanti kalian yang Ibu panggil, oke? Baik, kalau kalian sudah mengerti karena pelajarannya juga sudah selesai ya, sudah tinggal berapa menit lagi, Ibu akan tutup kelas ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan kondusif ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian lebih menyadari untuk permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata ya, lebih paham dan bisa mengambil pembelajaran-pembelajaran dari lingkungan sekitar kalian. Oke? Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah sikap dari Ibu pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.